Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hendak berpendapat atau merespon secara sederhana mengenai informasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram membeli produk pro-Israel. Setelah saya mengolah informasi, mencari informasi dari berbagai macam sumber, tampaknya ini sudah terjadi distorsi informasi. Terjadi bias-bias pemberitaan. Dari segi judul berita saja sudah salah sebetulnya. Ketika berita ini disebutkan fatwa MUI, haram hukumnya beli produk pro-Israel. Tidak ada fatwa yang sedemikian rupa di Majelis Ulama Indonesia. Bahkan yang sangat saya sayangkan ketika pengurus MUI sendiri, baik di pusat maupun di daerah, justru menyebarkan distorsi informasi ini. Setelah saya simak dan kemudian saya baca fatwa yang sesungguhnya, tidak ada kalimat bahwasanya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan membeli produk pro-Israel. Ini mesti kita cermati. Karena memang sebetulnya MUI sebagai wadah para ulama tidak boleh sembarangan berfatwa. Justru sebetulnya ulama adalah orang yang paling takut ketika berfatwa. Dan para ulama sesungguhnya adalah orang yang paling takut mengatakan haram kepada sesuatu. Jadi ketika kita latah menyebutkan haram akan sesuatu, maka sebetulnya tidak mensifati sifat ulama yang sesungguhnya. Jadi yang hendak saya klarifikasi pada kesempatan kali ini, menurut pendapat saya ini sudah terjadi disinformasi. Karena pada kenyataannya Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan fatwa dengan kalimat tersebut. Baik, coba kita rujuk kepada fatwa yang sesungguhnya. Dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi ini bukan fatwa terkait dengan keharaman membeli produk pro-Israel, tapi ini fatwa tentang dukungan atas perjuangan rakyat Palestina. Lebih ke sana sebetulnya. Jadi diharapkan kepada berbagai macam pihak agar menampilkan fatwa yang aslinya, agar tidak terjadi misinformasi. Karena mengapa? Sifat fatwa itu harus ditaati oleh umat. Jangan sampai kemudian fatwa diabaikan begitu saja oleh umat, dikarenakan kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kita langsung saja kepada poin keputusan fatwa tersebut. Memutuskan, menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukum. 1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Ini fatwa yang baik menurut saya. Karena Palestina punya hak atas tanah mereka. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan kemerdekaan, dan kita satu komitmen untuk menghapus penjajahan yang ada di muka bumi ini. Dan sudah terbukti Israel mencaplok tanah Palestina dan kemudian menjajah Palestina. Kemudian yang kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Nah ini menarik menurut saya, di mana MUI memerintahkan kepada umat Islam untuk mendonasikan hartanya, bahkan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah untuk penderitaan rakyat Palestina. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mujtahid yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan kepada mujtahid yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Jadi MUI coba menjelaskan sedemikian rupa. Poin yang keempat, mendukung agresi
Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Nah ini jelas, tidak ada disebutkan di sini produk pro Israel, tidak ada. Tidak ada produk muamalah yang dikatakan di sini. Jadi di sini tidak ada dikatakan terkait dengan produk tertentu, tapi justru di sini dikatakan, dan ini masuk akal sebetulnya, kita tidak boleh mendukung penjajahan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Kemudian yang berikutnya, di bagian kedua ada rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, umat Islam dihimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan sholat gaib untuk para syuhada di Palestina. Yang kedua rekomendasinya, pemerintah dihimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan dan konsolidasi negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, untuk menekan Israel menghentikan agresi. Rekomendasi yang ketiga, umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan dan Zionisme. Jadi, bicara tentang produk, MUI cuman menghimbau. Saya ulangi, coba kita baca dengan cermat. Umat Islam dihimbau. Ini cuman himbauan loh. Umat Islam cuman dihimbau, jadi bukan fatwa haram. Jadi mohon ini coba diklarifikasi oleh Komisi Fatwa MUI agar tidak terjadi distorsi dan bias-bias di tengah-tengah masyarakat. MUI cuman menghimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Himbauan. Saya pikir memang tugas MUI dalam konteks ini hanya boleh menghimbau. Dan MUI tidak boleh mengharamkan. Mengapa saya katakan tidak boleh mengharamkan? Karena sesuatu yang paling ditakuti oleh ulama adalah mengharamkan sesuatu yang tidak mesti diharamkan. Karena ini akan beresiko ketika kemudian terjadi bias-bias di tengah-tengah masyarakat sudah menyebar haram membeli produk yang pro-Israel. Mengapa saya katakan bias-bias? Ini sudah mulai liar di tengah-tengah masyarakat. Orang kemudian mengharamkan membeli produk Danone yang punya merek misalnya Aqua. Sedangkan kita tahu betul, Aqua itu perusahaan yang beroperasi di Indonesia, karyawannya juga muslim, dan rata-rata merupakan warga bangsa Indonesia, karyawannya. Apa kemudian kita latah kemudian mengharamkannya? Kemudian ada beberapa pihak yang kemudian mengindikasikan perusahaan-perusahaan tertentu terafiliasi dengan Israel misalnya, seperti Unilever. Sedangkan toko-toko kita dipenuhi oleh produk Unilever. Kemudian McD misalnya, atau KFC misalnya. Sedangkan karyawan-karyawan di sana juga muslim juga kan, warga bangsa Indonesia juga. Jadi jangan sampai terjadi bias-bias sedemikian rupa. Lantas kemudian kita tahu sendiri, di McD, di KFC, di Danone misalnya, di Aqua, produk-produk Unilever dan lain sebagainya, sudah ada labelisasi halal yang sejak awal dikeluarkan oleh MUI. Maka lantas kemudian kita bertanya, kalau belinya jadi haram, apakah sertifikasi halal yang sudah dikeluarkan sejak awal harus ditarik kembali? Ini kan akan terjadi bias-bias. Saya bersyukur memang Komisi Fatwa MUI tidak masuk ke ranah itu. Karena memang mesti hati-hati juga, nggak boleh sembarangan. Atau sederhana yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Misalnya, dugaan Bill Gates dengan Microsoft yang mendukung Israel misalnya. Atau perusahaan nirlaba milik Microsoft diduga mendukung upaya Israel menyiksa rakyat Palestina. Informasi ini kan sejak awal sudah menyebar di media sosial, di pemberitaan media-media online. Apa lantas kemudian kita harus memboikot Microsoft? Kemudian kita mengharamkan menggunakan produk Microsoft. Kalau orang se-Indonesia raya tercinta ini kemudian mengharamkan produk Microsoft, berarti kita nggak boleh pakai komputer dong. Kita nggak boleh pakai laptop. Atau mungkin barangkali produk-produk telekomunikasi terindikasi misalnya pro-Israel. Berarti kita nggak boleh pakai handphone dong. Dan lain sebagainya.
Nah ini kan mesti hati-hati. Seandainya kemudian ini menjadi fatwa haram, kemudian membeli produk yang pro Israel misalnya, lalu kemudian kita menangkapnya dengan indikasi-indikasi tertentu, ya sudah, si Indonesia Raya tercinta ini kemudian tidak pakai Microsoft. Nah saya perlu ingatkan, saya berbahagia fatwa MUI tidak ke sana. Fatwa MUI sudah pada koridornya, yakni kita diwajibkan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam rangka meraih kemerdekaan mereka. Sekaligus juga kita dihimbau untuk menyumbang, menyalurkan zakat infak sedekah kita atau donasi kita untuk membantu penderitaan rakyat Palestina. Dalam konteks ini, fatwa MUI sudah sangat tepat sekali. Dan memang ada harapan dari masyarakat kaum muslimin agar orang yang dilabeli ulama tidak sembarangan memfatwakan sesuatu, apalagi kemudian mengharamkan sesuatu. Karena mengapa? Tak perlu saya ajarilah sebetulnya. Kita sudah ngerti tentang kaidah halal dan haram. Tahlilul halal wa tahrimul haram haqqullahi wahdah. Jadi menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu bukan kewenangan ulama, bukan kewenangan manusia. Haqqullahi wahdah, hanya hak Allah semata-mata. Maka sebetulnya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan ulama-ulama fikih yang lainnya sangat takut ketika dimintai pendapat untuk mengharamkan sesuatu. Makanya Imam Malik mengatakan, lebih baik aku mengatakan aku membencinya, aku tidak menyukainya, daripada aku mengharamkan sesuatu yang menurut aku dibenci, padahal Allah tidak mengharamkannya. Karena mengapa? Mengharamkan sesuatu haqqullahi wahdah, hanya hak Allah semata-mata. Saya yakin semua ulama ngerti tentang kaidah ini semua. Makanya cepat-cepat menuduh sesuatu menjadi haram, cepat-cepat memponis sesuatu menjadi haram, qarinu syirku billah, sama saja kadarnya dengan orang yang sudah menyekutukan Allah. Makanya sebetulnya ulama beneran nih sangat takut memfatwakan keharaman sesuatu. Karena kalau dia latah mengharamkan, pertanggungjawabannya sangat berat sekali. Karena tergesa-gesa mengharamkan sesuatu, qarinu syirku billah, sama derajatnya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Latah mengharamkan itu berarti kita menuhankan diri kita. Itu bahayanya sebetulnya. Itulah mengapa disamakan dengan orang yang telah menyekutukan Allah. Makanya ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, itulah yang halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa saja yang sudah ditetapkan haram maka itu haram. Jadi sesuatu yang haram sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak usah kita tambahin dengan bentuk-bentuk yang baru, fatwa-fatwa yang baru, daftar haram yang baru, karena itu kewenangan Allah. Wasakata an asya, dan Allah mendiamkan banyak sekali perkara. Apa gunanya Allah mendiamkan perkara ini? Maka itu perkara yang dimaafkan, fahuwa afiyah. Ini perkara yang dimaafkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas sekali. Wa innal harama bayyin, dan sesuatu yang haram itu jelas sekali. Dan ini cuma kewenangan Allah. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, segala urusan yang ada di antara keduanya dipastikan halal tidak, ditetapkan haram juga tidak, itu perkara yang subhat. Jadi sebaiknya kalau kita membenci sesuatu, tidak suka dengan sesuatu, jangan katakan haram, maksimal katakan subhat saja. Atau kalau kita mau rujuk ke hukum Islam, maksimal katakan makruh saja. Bahkan para ulama mengatakan, aku tidak menyukainya, aku membencinya. Jadi memang asumsi pendapat pribadi, tidak berani ulama kemudian mengharamkannya. Sekali lagi saya ingin menghimbau kepada segenap kaum muslimin bahwasanya ranah muamalah bukan ranah agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan kita dalam bermuamalah. Nabi juga bermuamalah, berjual beli dengan pedagang Yahudi. Artinya memang tidak terlarang kita bertransaksi dengan umat Yahudi, umat Nasrani, atau agama apapun. Ini tidak boleh kemudian ranah itu kemudian kita ponis halal haram.
Dan kepada para mubalik, para penyampai agama, hati-hati dalam mendakwahkan agama. Jangan sampai kemudian kita mengedepankan hawa nafsu, pada akhirnya kemudian kita gulu berlebih-lebihan, mengeluarkan fatwa yang tidak pada tempatnya. Dalam konteks fatwa ini, saya sependapat, ketika kita warga bangsa Indonesia punya kewajiban untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam rangka meraih kemerdekaan. Ini penting untuk menjadi catatan bagi kita semua. Kita berdoa, mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai, dan semoga masyarakat dunia internasional betul-betul mempertimbangkan ini semua demi kemerdekaan rakyat Palestina. Di zaman yang sudah modern ini, ternyata masih ada penduduk bumi yang terjajah, penduduk bumi yang terusir dari tanahnya sendiri. Demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan kita doakan korban-korban dari kebrutalan Zionisme Israel di Palestina semuanya ditetapkan sebagai syuhada, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan kemuliaan di akhirat nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.